Bapak Ibu, selamat pagi, silakan duduk, puji Tuhan. Kabarnya luar biasa ya Bapak Ibu, adik-adik. Ini lebih banyak anak mudanya nih Bu, yang ketiga, luar biasa. Yes. Hari ini kalau kita dengar berita, cukup ini juga ya Bapak Ibu ya, adik-adik ya. Yang PHK besar-besaran terjadi, perusahaan dengan aset miliaran tutup, Sritex ya. Tapi sedang lagi diusahakan sekarang, demo-demo terjadi, bahkan bencana terjadi, kebanjiran dan sebagainya. Ini semua karena apa? Seizin Tuhan. Seizin Tuhan. Jadi mari hari belakangan ini, terutama ke depan, ya Bapak Ibu, kita semakin jaga keintiman kita dengan Tuhan. Ya. Iman percaya kita terus, kita minta tuntunan Roh Kudus, lalu kerohanian kita bertumbuh. Tadi saya lihat daftar kul itu ada sekitar 30-an kul ya, Bapak Ibu sudah terserap ya di kul ya. Jadi Bapak Ibu adik-adik yang belum, saya sangat menganjurkan, karena disitulah kita ya, di samping ibadah raya seperti ini, kita menikmati gitu, pengalaman-pengalaman hidup sesama kita, berbagi, ya, memuji, menyembah, sehingga kita semakin bertumbuh kerohanian. Kita yang menjadi orang tua, kita dorong anak-anak kita supaya juga mereka tidak hanya secara jasmani bertumbuh, tapi juga secara rohani. Karena kalau anak-anak kita imannya sudah kuat, Bapak Ibu, wah kita bukannya terus menjadi diam saja enggak, tapi paling sedikit Bapak Ibu, kita sudah lebih percaya kepada mereka. Apalagi di luar sana kan Bapak Ibu ya, tingkat-tingkat kriminal, kejahatan semakin, tapi kita percaya kalau iman mereka tumbuh, kita dekat dengan Tuhan, kita percaya ada perlindungan Tuhan. Percaya masih ada mukjizat? Percaya ya, ada mukjizat. Dan kalau ada mukjizat daripada Tuhan, tentu kita mau mengalaminya. Bapak Ibu adik-adik, selama kehidupan kita sampai hari ini, ya, ada yang sudah mengalami hal-hal kecil sekalipun, kalau itu bagi kita mustahil, tapi bisa kita lalui, bisa kita ya malah terus kita punya pengalaman, oh iya ternyata saya mampu, itu mukjizat itu ya. Kenapa sih kita harus beribadah, berkul supaya mencari hadirat Tuhan? Karena itu Bapak Ibu, waktu kita menjumpai hal-hal yang bagi kita mustahil, nah disitulah kalau bagi kita yang percaya Tuhan turun tangan, iya. Bagian kita harus lakukan dulu, baru mengalami mukjizat. Nah, firman Tuhan, ada seorang yang lumpuh sudah 38 tahun. Bapak Ibu, 38 tahun itu kan waduh, lama sekali ya. Lumpuh, tidak bisa. Mungkin dirinya sudah punya perasaan bagaimana gitu ya. Nah, waktu itu di dekat kolam Bethesda namanya, dalam Yohanes pasal yang kelima. Ya. Saya bacakan, di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang di dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, di mana di sana ada 5 serambinya, jadi ada 5 gitu ya. Kolam-kolam. Serambi itu berbaring sejumlah besar. Jadi banyak orang, yaitu orang sakit. Orang sakit itu berarti nggak cacat tetapi sakit gitu ya. Ada juga yang cacat, orang buta, orang timpang, dan orang lumpuh. Dimana menurut kepercayaan waktu itu, bagi mereka ini katanya sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun ke kolam itu, lalu menggoncangkan air kolam itu, dan waktu kolam itu goncang, maka setiap orang yang bisa terjun duluan, sakit apapun sembuh. Itu katanya ya Bapak Ibu. Tapi kita beriman, percaya Tuhan ya Bapak Ibu. Kita boleh dengar, tapi tetap kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan kiri kanan, hati-hati mendengar sesuatu. Jangan langsung percaya.
uji dulu ya. Yes. Tapi saya percaya kalau Bapak Ibu bertumbuh terus kerohanian, ya Roh Kudus akan memimpin Bapak Ibu semakin peka. Ya. Nah, dikatakan di situ ada 38 tahun seseorang dia sudah lumpuh. Nah, bayangkan Bapak Ibu, kalau dia lumpuh, begitu banyak orang di sana, air itu bergoncang di kolam, pasti dia sangat lambat lumpuh. Pasti keduluan kan Bapak Ibu ya, menuju kolam itu. Makanya dia katakan, waktu Tuhan Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Nah, jawab orang lumpuh ini, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam apabila airnya mulai bergoncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, ya bayangkan Bapak Ibu orang lumpuh, ya dengan jarak tertentu aja, walaupun mungkin dari saya ke sini ke Ibu Angel ya nggak gitu jauh, tapi lama kan, pasti keduluan orang Bapak Ibu. Ada apalagi ini yang ada orang nggak cacat tapi sakit, ya pasti dia duluan ya. Nah, menurut kepercayaan mereka di era itu, siapa peduli dulu, nggak mungkin dia kebagian. Makanya dia bilang, orang lain sudah turun dulu mendahului aku. Jadi lama-lama dia mungkin sudah mulai ya, waduh mana ada harapan. Tapi lihat, begitu Tuhan Yesus melihat, dia tanya, maukah engkau sembuh? Apa arti ini? Mau ngalami mukjizat Bapak Ibu? Pasti ya, saya juga mau. Yang pertama mau mengalami mukjizat, ya next, harus punya kepedulian seperti Tuhan Yesus. Dia lihat begitu banyak orang, tapi Tuhan perhatikan orang yang satu ini. Oh, ternyata sudah 38 tahun keadaannya demikian. Nah, demikian juga kita diajari Tuhan Yesus Bapak Ibu hari-hari ini. Kalau kita mau mengalami mukjizat, jadilah pribadi yang peduli terhadap sesama, empati terhadap sesama. Ya. Empati itu melebihi simpati Bapak Ibu. Kalau simpati mungkin Bapak Ibu hanya perhatikan gitu ya. Mungkin Bapak Ibu kabarnya, oh ya si ini begini, Bapak Ibu cuma mendengar dulu. Ayo, baik Bapak Ibu doakan semua gitu ya. Nah, tapi kalau empati, selain itu Bapak melakukan sesuatu, kita melakukan sesuatu, ada tindak lanjutnya. Dan setelah kita doakan, ya mungkin kita kunjungan, mungkin kita kalau diberkati sisihkan berkat kita sebagian untuk memberkati dia. Nah, itu empati. Jadi yang pertama, kalau mau mengalami mukjizat, ambil bagian kita untuk melakukan kepedulian dan empati terhadap orang lain. Amin. Jangan egois. Coba kalau orang egois kan maunya diperhatikan, apa-apa bagi buat aku. Dia selalu tertujunya kepada diri sendiri. Jangan ya, Bapak Ibu. Sama seperti yang Tuhan Yesus contohkan. Ayo peduli, melihat dengan peka sekeliling kondisi gitu ya. Saya tadi berbicara dengan Ibu, Bu, banyak pakai, oh ya Pak, kita untuk ke saudara sepupu kita dalam acara-acara tertentu, kita memberkati, membuat baik itu berupa sembako dan sebagainya. Ini kan empati, ya. Nggak hanya mendoakan, saya percaya kita Bapak Gembala, Ibu mendoakan di sekeliling tempat itu, tapi nggak cukup. Beliau menindaklanjuti dengan apa? Yaitu melakukan pembagian sembako, melakukan apapun gitu ya. Itulah yang namanya empati. Makanya Bapak Ibu, dengan sukacita Bapak Ibu jemaat yang setia di sini, pasti Bapak Ibu mengalami mukjizat. Karena gereja Tuhan melalui Bapak Gembala, Ibu Gembala, Bapak Ibu pelayan jemaat, Ibu, Bapak adik-adik sebagai jemaat melakukan itu. Jadi pasti ada mukjizat daripada Tuhan. Ya, haleluya. Nah, berikutnya untuk mengalami mukjizat, Yesus perintahkan kepada orang lumpuh ini, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Nah, sedangkan menurut kepercayaan selama itu orang Yahudi itu hari Sabat.
nggak boleh melakukan sesuatu. Mengangkat tilam nggak boleh, Bapak Ibu, menurut kepercayaan orang Israel waktu itu. Tapi bagi Tuhan, ya, yang dia perhatikan justru jiwa yang disembuhkan ini daripada kebiasaan, daripada adat biasanya. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalannya, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilam dan berjalan. Ya pasti ya, dengan ucap syukur, dengan sukacitanya. Bayangkan 38 tahun Bapak Ibu nggak bisa jalan, tiba-tiba dengan perintah seketika berjalan. Luar biasa. Senangnya bukan mainnya. Sehingga dia disuruh bangun, ya dia bangun, dia angkat tilam. Nah tapi menurut pandangan orang Yahudi itu melanggar. Ya. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat, tidak boleh engkau memikul tilammu. Tetapi orang yang sembuh ini menjawab, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalan. Bapak Ibu, kita yang percaya pasti mengakui Tuhan sumber segalanya dan kuasanya luar biasa, bukan? Tuhan Yesus di atas daripada adat istiadat. Tuhan Yesus lebih sempurna daripada adat istiadat. Amin. Jadi yang kedua, kalau mau mengalami mukjizat, harus percaya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh percaya. Makanya firman Tuhan katakan, berbahagialah kita yang tidak melihat, namun percaya. Jangan seperti salah satu muridnya, siapa? Thomas. Dia bilang, aku belum percaya sebelum aku memegang bekas luka salib, belum mencucukkan jariku ke perutnya. Bayangkan Bapak Ibu, murid Tuhan 3,5 tahun bersama Tuhan, melihat mukjizat Tuhan, melihat kuasa Tuhan. Waktu itu dia masih belum percaya. Hati-hati Bapak. Tapi kata Tuhan, berbahagialah Bapak, Ibu, adik-adik dan saya yang belum berjumpa secara face to face, tatap muka dengan Tuhan, berjumpa secara fisik dengan Tuhan, namun kita percaya. Ya. Nah, lalu yang kedua, harus mempunyai iman yang teguh. Iman orang ini begitu dia sembuh, dia langsung percaya betul, sungguh kepada Tuhan. Karena apa? Buktinya waktu dia ditegur, ini hari Sabat, nggak boleh angkat tilam. Langsung dia jawab, orang itu telah menyembuhkan aku. Jadi Bapak Ibu sebagai orang percaya kepada Tuhan, punya iman kepada Tuhan, Bapak Ibu harus pilah-pilah adat istiadat yang sesuai dengan firman Tuhan, lakukan. Tapi kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan lakukan. Jangan seperti orang Israel waktu, ini adat istiadat, semua dipukul rata. Nggak boleh lakukan. Apa ya? Saya contoh. Ya, ada adat istiadat, hormati orang tua, sayangi anak-anak, sayangi pasangan. Itu sesuai firman? Sesuai kan? Ya lakukan Bapak Ibu. Tapi kalau kita tahu itu melanggar firman, jangan engkau menyembah mempercayai ritual. Ya jangan Bapak Ibu. Di keluarga besar kami ada salah satu beberapa belum percaya Tuhan, belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau hari raya Cengpeng, di sini ada orang Tionghoa, kemana kalau Cengpeng? Ke kuburan kan, makamnya bersihkan kuburan, kita rawat jaga kebersihannya. Saya ikut, seluruh keluarga itu pernah ikut. Saya ikut. Nah ada keluarga yang belum terima ini, dia membawa misalnya mangkok-mangkok kecil, diisilah nanti makanan, ya, lalu kue-kue ditaruhlah di depan pusara. Nah, itu ya adat istiadat yang belum percaya menerima Tuhan Yesus, ya itu kan boleh. Tapi bagi saya dengan Bu Feni yang ngerti firman, enggak kan Bapak Ibu? Jadi
saya bilang di keluarga besar ada hal-hal, betul itu adat istiadat kita, tapi tentu saya menyesuaikan dengan firman Tuhan. Tetap saya menghormati kami hadir di rumah untuk membersihkan ya kuburan daripada leluhur kita, tapi untuk mengadakan ritual itu, oh mohon maaf. Nah, harus gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu juga gitu di kehidupan hari-hari. Kita punya adat istiadat masing-masing ya. Tapi Bapak Ibu jangan lupa sesuai nggak dengan firman. Nah kalau sesuai firman ya lakukan. Tapi kalau tidak, firman melarang ya jangan. Ya seperti ini nanti Bapak Ibu. Ya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan segala Tuhan, Dia yang mempunyai kehidupan kita yang percaya ya. Sehingga kalau Tuhan perintahkan lakukan, walaupun menurut adat istiadat Yahudi di era itu jangan, ya Tuhan Yesuslah yang lebih sempurna, yang harus kita lebih turuti hari-hari ini, itu firman-Nya. Ya Bapak Ibu, nggak hanya orang Tionghoa, mungkin dari suku-suku lain punya ya adat istiadat. Nah Bapak Ibu harus betul-betul pahami. Ya, jangan sampai malah kita melakukan adat melanggar firman. Hati-hati. Ya, Tuhan Yesus tunjukkan di sini. Mau mengalami mukjizat, nah, siapa yang perlu dituruti? Yang pertama, firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Yang berikutnya untuk mengalami mukjizat, Bapak Ibu, ya. Dikatakan waktu Tuhan Yesus di ayat 14 dikatakan, tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Dia belum tahu, belum kenal Yesus. Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah. Lalu Tuhan Yesus katakan, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Bapak Ibu, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, apalagi sudah alami mukjizat, jangan murtad. Ya, jangan hidup di dalam dosa. Kita bisa jatuh ke dalam dosa? Bisa. Saya pun bisa jatuh ke dalam dosa. Tapi saya nggak mau hidup di dalam dosa. Jadi artinya apa? Hati-hati dan waspada. Pasang selalu perisai iman. Kemanapun kita ditempatkan Tuhan. Terutama kalau kita diutus Tuhan jauh dari lingkungan komunitas kita, termasuk keluarga kita, pasangan kita. Amin. Ya, kita harus peka. Kita ini anak Tuhan. Tuhan katakan kan, kita ini garam dan terang dunia. Nggak mungkin ya kita ini kan ya menaruh di bawah gantang gitu. Artinya di bawah gantang kan tertutup Bapak Ibu. Ya. Terang itu jangan ditaruh di bawah gantang. Supaya apa? Supaya orang melihat terangmu dan memuliakan Tuhan. Artinya, mari kita nyatakan kemuliaan Tuhan. Hidup kita tidak menjadi batu sandungan. Itu maksudnya. Jadi mari, kalau kita sudah mengalami kebaikan, anugerah Tuhan, bahkan mukjizat demi mukjizat, kan bisa aja Bapak Ibu. Lebih dari satu kali. Ya. Nah ingat, kita pertahankan iman kita. Dan jangan hidup di dalam dosa. Karena kalau kita lakukan itu, kata Tuhan apa? Bisa lebih buruk keadaan kita. Jadi kalau kita mengerti firman, lalu kita masih tetap hidup dalam dosa, waduh keadaan kita ya begitu terus. Orang lain merasa kita yang diberkati, bertumbuh, usaha, ya kita begitu aja, malah makin turun. Coba evaluasi, introspeksi kehidupan kita kalau kita alami itu. Ya Bapak Ibu. Nah Tuhan ingatkan di sini. Jadi karena engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Yes. Jadi apa artinya buat kita untuk mengalami mukjizat? Ya diklik
kita sungguh-sungguh bertobat. Sungguh-sungguh pertobatan itu setiap hari. Ya namanya kehidupan hari-hari. Kita kan masih ada di dalam daging nih. Ya, walaupun dipimpin Roh Kudus, tapi kan ada sisi dagingnya. Nah itu yang harus kita kalahkan Bapak Ibu. Dengan apa? Dengan kuasa firman Tuhan. Makanya baca firman setiap hari Bapak Ibu. Renungkan, lakukan, saksikan. Ya. Jadi itulah menunjukkan kita bertobat dengan sungguh dan berkomitmen untuk apa? Menghidupi firman Tuhan. Jangan dibilang nanti, dia mau ngomong luar biasa tentang firman, tapi kok kelakuannya begitu ya? Jadi, ayo kita belajar apa yang kita perkatakan sesuai dengan apa yang kita hidupi. Apa yang kita hidupi kita saksikan. Yes. Kalau firman itu hidup, saya percaya kita akan diberkati oleh Tuhan. Bahkan mengalami yang namanya mukjizat. Ya. Mukjizat itu Bapak Ibu nggak masuk akal kita, nggak masuk di dalam rancangan hati kita, enggak. Tapi kok bisa kita alami? Nah itu mukjizat. Itulah kita mutlak butuh kehadiran kuasa Tuhan, Roh Kudus di situ. Waktu kita seolah-olah kita udah nggak berdaya, kita sudah melakukan ini itu, ya sebisa, setanggung jawab kita, tapi masih ada belum jalan keluar. Di situ Tuhan keberkatan. Tapi jangan lupa lakukan dulu bagian kita, ya perlu komitmen bagian kita. Bapak Ibu masih ingat kisah Lazarus mati dibangkitkan Tuhan? Waktu Tuhan Yesus datang ke kota Betania, Lazarus ini adiknya Marta dan Maria, ya. Tuhan tunda dulu datangnya sampai 4 hari. Waduh, kalau udah meninggal 4 hari, sudah waduh, ya. Mohon maaf, namanya mayat mungkin sudah mulai membusuk. Tapi Tuhan bilang justru dengan ini, aku mau menyatakan kemuliaan-Ku. Nah perhatikan Bapak Ibu, sebelum terjadi mukjizat, sebelum Lazarus bangkit, dia menuju ke buah batu itu kan, Tuhan Yesus dengan banyak orang di situ ya. Nah Bapak Ibu coba dengan kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan. Seandainya waktu itu Tuhan katakan, ya kan dulu kalau orang Yahudi meninggal dikubur itu kan ditutup batu ya. Nah, Bapak Ibu dengan percaya kepada Tuhan waktu itu katakan tutup batu itu nyingkir lah Bapak. Topan aja berhenti disuruh. Ingat ya, lagi dia berlayar sama muridnya di Danau Galilea, waduh ada angin sakal yang luar biasa, diperintahkan duduk, apalagi cuma ini batu tinggal ngedinding. Betul kan ya Bapak Ibu ya? Tapi apa yang Tuhan lakukan? Dengan orang banyak itu dia bilang gulingkan batu itu. Dia nggak melakukan. Artinya apa? Tuhan mau lakukan bagian kita dulu. Itu sebelum terjadi mukjizat. Lalu orang banyak di situ menggulingkan batu itu. Apa yang Tuhan lakukan? Dia berseru, Lazarus bangkit. Bangkit ya Bapak Ibu ya, hidup. Dia keluar, tapi masih pakai kain kafan. Sama juga kalau Tuhan Yesus katakan langsung kain kafan itu tanggal dari Lazarus. Tanggal pasti. Tapi dia nggak lakukan itu. Dia bilang ke orang banyak, buka. Artinya apa? Tuhan selalu menunggu bagian kita lakukan dulu. Amin. Baru ada mukjizat. Yes. Makanya waktu orang lumpuh pun Tuhan uji dia. Ya. Dia katakan apa? Bangun, angkat tilangmu, berjalan. Kalau dia nggak lakukan perintah Tuhan, nggak ada mukjizat pasti. Tapi karena orang itu lakukan, walaupun di sekitar dia diperhatikan oleh orang Israel dan hal itu sangat keras ditentang, tapi dia lakukan. Bagian dia atas ya perintah Tuhan dia lakukan, maka terjadi bagian Tuhan.
Beri kemuliaan buat Tuhan. Ini sama. Jadi kalau kita mau mengalami mukjizat, lakukan sungguh-sungguh pertobatan kita dan kita berkomitmen untuk menghidupi firman Tuhan. Lakukan bagian kita. Berikutnya, Bapak Ibu. Yes. Nah, lalu sehingga orang-orang itu, orang Yahudi itu berusaha menganiaya Yesus ya, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tapi ingat, Tuhan melebihi dari adat istiadat. Lalu di ayat 17 Tuhan katakan kepada orang Israel itu, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Mau alami mukjizat yang berikutnya Bapak Ibu, ya kita klik next. Ayo bersaksi. Kata Tuhan kan, Dia Bapa, Allah Bapa tetap bekerja sampai hari ini terus. Kita pun demikian Bapak Ibu. Ayo bekerja buat Tuhan itu artinya apa? Bersaksi, memberitakan kabar baik. Melalui apa memberitakan kabar baik? Melalui sikap pola kehidupan kita sehari-hari yang menjadi itu tadi, garam dan terang dunia. Ya, Bapak Ibu jangan lihat dulu kan keadaan saya masih begini, Bu Angel, Pak Okan, no. Bapak Ibu mendoakan, Bapak Ibu melakukan kunjungan kepada sesama, menghibur, itu sama juga dengan bersaksi dan memberitakan yang terbaik, sehingga orang punya semangat lagi, ya, punya imannya tumbuh lagi yang tadinya mungkin sudah ya patah semangat. Yes, Tuhan akan pakai kita hari-hari ini Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu menjadi alat untuk apa? Perantaranya Tuhan, alatnya Tuhan, mengadakan mukjizat yang oleh Tuhan sendiri melalui Bapak Ibu, adik-adik dan saya. Amin. Yes. Itu. Kadang-kadang kita nggak tahu, Bapak Ibu. Bu Feni pernah ngalami beberapa puluh tahun yang lalu. Kami kan dulu gembala kul, gitu, punya anggota kul. Ini kira-kira udah berapa tahun? Ada 17 tahun yang lalu. Ada kurang lebih 17 tahun yang lalu. Ya. Tiba-tiba satu hari Bu Feni berkeinginan kuat, ajak saya, yuk kita belanja super mie, sama beli telur ya. Beli telur, beli super. Saya bilang kan kita masih ada di rumah, enggak ada niat hati untuk memberi ini anggota kul nih, salah seorang anggota kul. Ya udah, lalu kita pergi kunjungan ke rumahnya gitu ya, udah kita taruh, ngobrol biasa, nggak ada apa-apa Bapak Ibu. Oke. Nah selang berapa? Ya hampir 17 tahun itu ya. Nah hampir 17 tahun ini rupanya keluarga ini sudah bertumbuh, sudah jadi pelayan Tuhan, sudah jadi gembala kul mereka. Nah waktu mereka mengadakan kul, beliau ini bersaksi. Kami diinfokan sama anggota kulnya, salah satu anggota kul. Beliau bersaksi. Saksinya bagaimana? Dia bilang bahwa 17 tahun yang lalu kami pernah mengalami gitu ya, sudah tidak bisa untuk makan lagi hari itu. Ibu kontrakan sudah ngancam juga, dalam seminggu kamu harus keluar. Nah, tapi puji Tuhan, beliau bilang Tuhan putus ya, kami waktu hari itu, walaupun cuma super mie telur, luar biasa itu Bapak Ibu. Kita nggak tahu waktunya. Tuhan bisa pakai siapa aja, termasuk Bapak Ibu ada. Jangan hal ya, bagi Tuhan. Kalau itu kemauan Tuhan, walaupun menurut orang lain itu hal kecil, tapi bagi Tuhan itu adalah hal yang sangat besar. Coba bayangkan. Ya. Jadi ayo Bapak Ibu, tentu Tuhan sediakan mukjizat buat kita. Tapi kita percaya lakukan bagian yang kita yang terbaik untuk Tuhan, maka Tuhan selalu akan campur tangan. Bahkan
memberkati kita. Ya. Kita membawa mukjizat dan kita juga menerima berkat kalau firman ini betul-betul kita camkan dan kita lakukan. Pujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Yes. Ingat ya Bapak Ibu, kita ini kan Indonesia ini negara timur, ya. Begitu banyak kebudayaan, begitu banyak latar belakang, masing-masing suku, masing-masing daerah punya adat istiadat. Ya, mari dalami firman. Mulai menyaring apakah adat istiadat ini sesuai firman atau tidak. Ya, jangan pukul rata. Yang sesuai tetap lanjutkan, lakukan. Tapi yang sudah tidak sesuai menurut kepercayaan Bapak Ibu bertumbuh di dalam iman kepada Kristus, ya tentu harus jangan dilakukan karena itu melanggar firman. Nah, kalau melanggar firman gimana? Ada konsekuensi dari itu. Kita tidak ya. Mari kita mau taat dan kita mau alami mukjizat, maka jadilah pribadi yang senantiasa taat dan setia dan sebagai pelaku firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.